Halo guys, kembali lagi dengan kita pihak Astara Studio. Di sini materi kali ini kita mau testimoni nih salah satu klien dari pihak Astara yang udah melakukan pembangunan di Astara Studio. Sebelumnya namanya siapa Mas? Kenalin bro, nama gue Helmi. Ya, Gue di sini ya bisa dibilang sebagai founder lah. sebagai founder. Yoi. Oke, ini kalau boleh tahu udah berapa lama ya berdirinya? Gue di sini itu kurang lebih ya bro ya. Itu dari 2020, Oke, 2020, 2021, 2022, 2023. Berarti kurang lebih jalan 3 tahun dalam bro. 3 tahun ya. Berarti tahun ke ini 2024 tahun keempat berarti ya? Kurang lebih Kurang seperti lebih itu bro. seperti itulah ya. Oke, ini lokasinya di mana ya spesifiknya kira-kira? Ini sebenarnya kalau dibilang mungkin orang-orang luar daerah Bekasi ya, mungkin nyebutnya daerah Tambun tuh sangat jauh gitu ya bro Oke, ya, iya benar benar. jauh banget gitu ya. Tapi kalau gua memperhatikan dari segi lokasi di Tambun Selatan ini Ya. khususnya, itu warga-warganya tuh warga-warga yang suka banget nongkrong ternyata bro, Oke. kayak gitu. Itu kalau boleh tahu riset dari mana tuh? Pernah ngelakuin riset itu nggak sih? Ya, jadi sebelum gua memutuskan untuk membuka bisnis coffee shop ini, gua sebenarnya orangnya suka juga nongkrong gitu, Bro. Oke. Tapi gua nongkrong yang ya lu tau lah ya, namanya dulu-dulu zaman-zaman anak sekolah ya Oke. kan. Nyari duit itu ya nggak segampang kayak sekarang gitu, Bro. Apa aja bisa dijadiin duit sekarang, Bro. Oke 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 Gitu. oke. Jadi nongkrong itu lebih ke ya udah, kita nongkrong di rumah temen-temen ya kan, terus juga di tongkrongan yang Oke. jajanannya jajanan-jajanan kayak semacam warkop gitu, Bro. Oke. Terus juga ya nongkrong juga PT-PT, beli rokok, beli minum kayak gitu. Nah, jadi di sini gue melihat pasar Tambun itu banyak orang yang nongkrong. Cuma dari segi harga kita harus bisa mempertimbangkan Oke, gitu. benar. Coba nih, menurut Helmi ya, Hmm, kira-kira pada saat dulu nongkrong ya, ini kan kita kan tempat kopi nih ya, berbicara tempat kopi ya. Pernah nggak sih terpikir kayak tempat nongkrong tuh banyak, hmm, pemilihan tempat nongkrong itu, Helmi sendiri tuh pernah nggak sih ngeliat dari tempatnya, bentuknya seperti apa kayak gitu? oke. Kalau dari segi tempat ya, estetik lah ya bisa Ya, dibilang ya bro ya. Memang gua kalau misalnya nongkrong, gua maunya tuh yang dari segi tempat itu menarik bro. oke, menarik ya yang Heeh. pertama. Jadi gua datang ke tempat itu, gua bisa menikmati suasana tempatnya dan juga bisa menikmati dari segi minuman dan makanannya. Oke. Nah, oke. Tadi kan dari tempat estetik ya. Iya. Nah, sekarang gini, ini kan Helmi kan owner ya Iya. di tempat kopi ini. Namanya Dudu Pertuju kan. Iya. Nah, ketika Helmi ngelihat sesuatu yang estetik, Hmm. apakah itu menjadi faktor utama nih untuk Helmi itu pengen buat tempat kopi sendiri? Iya. Jadi ya karena gua kalau nongkrong ibaratnya ya receh-recehan lah ya bro ya Iya. sama bocah-bocah gitu. Sekali-sekali gue mau nongkrong yang ibaratnya yang harganya terjangkau, tapi gue bisa mendapatkan tempat yang estetik dan segi minuman dan makanannya juga masih terjangkau gitu bro. Oh, Jadi gue ngelihat juga ketika gue main ke tempat coffee shop kayak gitu, gue pasti memperhatikan satu dari segi estetiknya terlebih dahulu bro. oke, yang pertama faktor tempat ya, estetik Iya, ya. iya, apalagi kan ya kita zaman-zaman sekarang ini butuh update ya kan, butuh Oke. update di Instagram, media sosial lainnya lah gitu ya, buat lifestyle kita lah salah satunya. Ya jadi itu salah satu alasan gua lah untuk nongkrong di coffee shop Oke. gitu, tertarik di nongkrong di coffee shop. Kalau misalnya emang coffee shopnya biasa aja, mendingan gua nyari tongkrongan yang standar-standar aja, Oke. gitu. Sama aja soalnya, Oke oke. apa yang ngebedain Oke gitu. oke, benar benar benar. Terus nih, pada saat awal mula 2020 ya, Iya. itu kan awal banget nih, 22 ini didirikan, itu, pembangunan itu seperti apa sih? Maksudnya Helmi tuh siapa yang harus mengontak pembangun atau kontraktor lah, atau tukang aja lah, Oke. itu gimana? Nah, jadi, gue sedikit cerita dulu nih ya. Oke oke, boleh boleh. Jadi, sebelumnya tuh gue ya, gue budak korporat tadinya, Oke gitu Bro. Gue budak korporat, gimana setiap hari itu gue kerja, oke, ya kan. kerja. Ketika gue ngerasa, di satu momen Covid kan, zaman itu 2020 kan zamannya Covid ya Bro ya. Nah, di situ gue ngerasa kerjaan, terus juga, ditimpa ada Covid, itu gue rasa cobaan banget Bro. Nah, sementara gue kan kerja di dulu marketing ya, Bro, ya. Iya. Jadi di situ gue ngerasa target gue tetap berjalan, sementara kondisi,
Covid ini susah banget Oke. untuk mengejar target itu, Bro. Sampai akhirnya gua, eee, berpikir lagi, apakah harus gua resign gitu. Gua resign tapi gua harus punya, ibaratnya pegangan lah, Bro. Pegangan ya bisnis ini, Bro, gitu. Jadi di situ gua memutuskan untuk resign dan ngebangun, coffee shop 22/7 ini. Oke. Nah, di sini pertama kali gua gua nggak ada kenalan tukang sama sekali, Bro. Nggak ada kenalan? Nggak ada kenalan gua. Jadi, ya lu bocah yang baru mau mulai usaha Ya. gitu ya, yang nggak tahu apa-apa gitu, terus memberanikan diri untuk membangun coffee shop Oke. dengan modal yang ya bisa dibilang waktu itu sekitar 80 jutaan lah, Bro. Oh ya, oke, Heeh, 80 juta ya modalnya? 80 jutaan. Nah, jadi di situ gua berpikir gimana caranya uang yang gua kumpulin selama ini nih, selama menjadi budak korporat ini bisa diputer gitu, Bro, ya kan? Sampai akhirnya gue carilah tukang kenalan-kenalan, dari orang tua gua, tetangga gua, dan lingkungan sekitar di perumahan gue, Bro. Karena kan kebetulan di sini lokasinya di Tambun Selatan ini deket sama rumah gue, Oke. Bro, gitu. Ya udah, akhirnya gue tanya ke salah satu tetangga gua, karena kebetulan waktu itu tetangga gua lagi ngebangun rumah, Oke. ya kan. Gua tanyalah, akhirnya ditanya lokasinya di mana. Jika lokasi di sini, Tambun Selatan, khususnya di Kalibaru, Bro. Jalan Kalibaru, Jalan Sentosa di dekat Kalibaru. Nah, di situ akhirnya deket ternyata sama tukangnya, Bro, lokasinya. Survei. Nah, Heeh, ini tadinya nih bener-bener tanah, Bro. Rata tanah tanah. ya? Sawah apa tanah biasa? Jadi kayak tanah empang. Oh, oke, tanah empang Tanah awalnya? empang yang itu udah lama nggak kepake. Jadi lu tahu kan tanah empang pasti ada kubangan gitu ya, Bro, Iya, ya, bener. bekas bekas, ikannya itu kan. Nah, itu tuh bener tanahnya itu tanah gembur gitu, Bro. Jadi gua ngebangun ini itu banyak banget, perjuangannya lah Ada gitu. kendala nggak kira-kira di saat Wah, itu bener-bener, Bro. Jadi gue tanya sama tukang nih, gue punya budget 80 juta, gimana caranya ini coffee shop harus jadi sampai selesai? oke, Kayak gitu kan. Gua punya uang, gua nggak mau disisain dengan kondisi lahan yang ibaratnya lu bangun dari nol, kayak gitu kan. Sampai akhirnya ya udah diakalin lah. Gua punya rekanan juga yang bisa desain lah gitu kan. Terus gua punya tukang tadi, tukang kenalan dari tetangga. Akhirnya dimanfaatin lah itu. dimanfaatin? Dimanfaatin aja kayak gitu. Bro, gua mau buka coffee shop nih, Bro. Tolong, Bro. Lu kan lulusan arsitek nih gitu Oke. kan. Tolong dong digambarin gitu. Akhirnya dia gambarin desain ya menurut gua di zaman itu ketika kita melihat gambar desain yang sedikit estetik gitu ya. Ya, Itu udah kelihatan keren banget, udah Bro. keren banget ya? Iya. Wah, anjir lah. Tertarik lah gua, makin tertarik melihat desain. Akhirnya gua ngobrol sama tukang, "Bisa, Mi," katanya gitu. "Bisa, Mi, tapi yang bawah ini kalau mau dijadiin desain yang seperti, Helmi mau, itu harus diuruk." Aduh, diuruk berarti? Iya, Pada saat Bro. itu harusnya Pada diuruk? saat itu harus diuruk. Nah, gue bilang, "Diuruk biayanya berapa?" Mmm, Ya kan. Itu bisa jadi kurang lebih 100 juta ke atas, Bro, oke. gitu. Sementara budget gue pas-pasan, gitu. Ya udah, di situ akhirnya gue mencoba untuk bernegosiasi sama si tukang ini, "Oke, Mang, gimana caranya gua punya budget 80 juta ini, ya lu bangun kelarin lah gitu, dengan desain ya yang hampir mirip aja lah," kayak gitu. "Oke, Mi, kalau emang maunya seperti itu," gitu ya. Dan tahu jadinya, Bro, wah itu dari zaman gua yang nggak tahu apa-apa tentang, herbal ya kan, terus spandek dan lain-lain, bahan bangunan lainnya, itu gue belajar di situ ya. Oh, oke lah, gue ikutin si kemauan tukang gua ini seperti ini, tapi kendalanya di pertengahan jalan, Bro, karena ini nggak diuruk, ini sempet banjir, Bro. Dulu sempat banjir di sini? Tempat yang kita dudukin sekarang berarti dulu tuh sempet Banjir banjir? banjir. Jadi pas waktu mau grand opening, kondisi hujan. Oke. Karena kan kebetulan gue juga di bulan November ya, Bro, ya, Iya. opening-nya. Jadi sekitar
Oktober itu pembangunan. Oke. Nah, jadi di situ sebulan kurang lebih ya, sebulan setengah lah. Jadi nih hujan, ya kan. Gue berharap ya aman lah gitu kan. Ya. Sampai akhirnya pas udah mau grand opening, ini banjir, Bro. Bener-bener ini air nih ke genang Oh, dan lu tahu kan air ke genang oke. pasti banyak nyamuk, Mhm, kayak kan banyak ya oke hewan-hewan lain ya kan gitu kan. oke. Sampai akhirnya wah gue udah hopeless lah, Hopeless 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 ya. banget gua. Nah, kan dari, ceritanya Helmi tadi ya, itu kan banyak lah ya lumayan, kendalanya tuh lumayan banyak lah. Betul betul. Apalagi yang faktor pertamanya itu, kurangnya edukasi Helmi terkait pembangunan, Betul. bener kan? Betul. Nah, sekarang gini, pada saat kendala itu berjalan, mungkin itu kan pasti terbangun, ya kan? Betul betul. Dengan kondisi yang sempat banjir, pengen grand opening, itu kan berarti kesimpulannya Helmi itu pakai tukang yang memang referensi dari, tetangga, Betul. ya kan? Betul. Nah, pertanyaannya, gimana sih Helmi kok bisa tahu nih dan Mhm. make sampai ujungnya tuh make jasa Astara? Oke. Itu gimana? Bisa tahu Astara tuh gimana? Jadi gini, Bro, pas gua udah berjalan nih, Bro, gua udah berjalan melihat kondisi-kondisi ya pembangunan ternyata memang harus ada maintenance ya, Bro, ya. Ya, pastinya. Iya, karena waktu itu ya udah gua berpikir gimana caranya dengan budget yang ada pembangunan. Oke, tadi kan, kalau misalnya pihak Astara lihat nih ya, atau saya lihat sendiri ya, Mhm. itu kan kayak banyak kendala nih yang, Betul. terjadi ya pada saat grand opening, kemudian juga Helmi kan kurangnya edukasi nih ya terkait, bidang-bidang pembangunan gitu loh. Betul Nah, betul. pada saat waktu itu, kok bisa nih Helmi itu berpikir make jasa Astara Studio? Itu gimana ceritanya? Tahu dari mana gitu? Oke. Nah, jadi ya sebenarnya sih jujur gua dengan mengeluarkan duit sebesar 80 juta itu ya, Oke oke. pembangunan coffee shop ini, gua sangat kecewa banget, Bro, dengan hasil yang gue dapet gitu. Mmm, Karena ya tadi dari sisi maintenance itu gue bisa hampir setiap sebulan sekali, Bro, gua. Sebulan sekali itu gua harus memperbaiki hasil kerjaan yang udah kelar di awal gitu. Nah, itu sangat buang kos banget ya. Gitu, motong kos banget pemasukan coffee shop ini. Sampai akhirnya ya gua mencarilah referensi-referensi dari sosial media, dari teman-teman gua. Nah, gua ketemu salah satu konsultan ya, Bro, ya. oke konsultan. Konsultan, untuk pembangunan interior, eksterior, ya Astara Studio ini gitu, yang gua awalnya itu takut, Bro. Takutnya apa? Ya lu tau lah tadi budget gua 80 juta, Iya, ya kan. Kalau gua pakai konsultan, gua bisa beratus-ratus juta, ya kan. Ya pikiran kita udah takut ke arah situ oke. gitu. Sampai akhirnya ya cobalah gua cari tahu, lebih dalam untuk dari budget dan lain-lain sampai kelar. Dan itu ternyata bener-bener di luar perdugaan gua Oh, gitu. Kenapa bisa gue bilang kayak gitu? Dengan kalau gua ini kan ini kan udah direnov sama Astara nih, iya. ya kan. Ini budget gua cuma 60 juta, Bro. Itu total budget renovasi? Iya, total budget renovasi ini 60 juta. Nah, sementara gue bangun 80 juta, ya Oke. kan. Kalau misalnya 80 juta ini gue bangun dari awal mungkin lebih bagus lagi, Bro. Gitu, dan renovasinya nggak bakal makan budget yang sebanyak itu. Banyak itu? Oke. Iya. Nah, jadi ya gue sharing aja nih ya, gitu ya. Gue sharing aja ketika lu mau ngebangun sesuatu hal yang mungkin itu bakal berdampak sama diri lu gitu ya, Mhm, coffee shop, rumah dan lain-lain. Ya gue saran sih sekarang sih banyak banget jasa-jasa konsultan oke desainer interior eksterior itu oke. yang pikiran kita itu di luar budget ternyata itu sangat membantu. Karena gini, lu punya budget, gua punya budget 80 juta gitu ya. Itu ternyata perintilannya setelah kelar itu masih banyak banget, Bro. Masih banyak banget? Dan gua harus nambah lagi. Itu gua kecewa banget. Dan di situ kita harus nuntut siapa? Iya, nggak ada yang bisa dituntut. Nggak bisa dituntut. Karena itu pembangunan yang emang Helmi lakukan, bener Iya, nggak? tukang kemauan gua. Ya kan? Ya udah tukang mah sesuai dengan arahan gua. Oke Ya kalau misalnya emang lu mau yang kayak gini ya gua harus ngeluarin budget yang seperti ini. oke. Dan dia juga mungkin dari segi apa ya? Beda ya, tukang yang udah berpengalaman, yang punya pengetahuan lebih, ya itu juga yang harus dipertimbangin gitu. Oke. Ketika kita mau nuntut sesuatu hal, ya dia juga harus tahu, knowledge yang harus disampaikan ke kita gitu Oke. kan. Nah di situ akhirnya gue berpikir, "Oh ya udah, daripada gua nantinya
renov ini tempat terjadi lagi, ya kan, dari segi maintenance akan berapa bulan hancur lagi gitu kan. Akhirnya gua make jasa desainer konsultan Astara Studio Oke, ini. berarti itulah awalnya Helmi tuh tahu ya pihak Astara tuh dari konsultannya ya mungkin dari sosial media atau teman Helmi Betul, sendiri. betul. Nah, Gua oke. Tadi gini, kan nyebut total renovasi itu 60 juta, ya betul. kan? Coba 60 juta itu di Astara dapat apa aja? Nah, jadi gua di sini kan memang awalnya tuh mau konsep yang kayak ada tenannya gitu ya bro Oke, ya, tenannya. tenan, terus dari segi bar juga indoor lah Ya, barnya, terus jadi dari segi kamar mandi ada wastafel, ada musola, terus juga di indoornya ini semacam ada tribunnya gitu lah bro, ya, gitu. Nah, di sini yang gue dapat dari renovasi Astara Studio ini, satu yang paling penting itu gue mau tenan. oke. Ada, akhirnya terrealisasi. Yang budget 80 juta itu awalnya nggak terrealisasi. Karena ya tadi gue udah nyiapin budget untuk si tenan ini, ternyata pas di pertengahan jalan ada bahan yang kurang. Terus juga ada biaya tukang yang ternyata kurang gitu. Nah, sementara kalau gue pakai konsultan, ya gue nggak mau tahu bro. Gue udah deal-dealan dari awal. Iya, Karena ya pasti dia menjadi pihak penanggung jawab kan bro, oke, benar. gitu kan. Gue punya budget 80 juta, gue mau yang kayak gini. Ketika dia ada saran kayak gini, oke, gue masuk deal, ya gue udah nggak tahu apa-apa lagi. Gue nggak harus ngontrol lagi ke sini, gitu kan. Sementara yang gue capeknya juga ketika gue sama tukang, gitu ya, yang nggak gue kenal gitu ya, gue harus tetap ngontrol, ya kan? Gue Benar. tetap harus ngontrol, ya gimana caranya gue ngeliat pekerjaan tukang nih, bener nggak nih, ini rapih nggak nih, ya kan gitu. Sementara kalau gue pakai konsultan ya, gue udah tenang. Di sana pasti dia punya orang set lapangannya, ya kan. Nah, yang terrealisasi yang satu adalah yang gue suka adalah adanya tenan. Tenan ini ya salah satu untuk ngebantu pemasukan dari coffee shop ini. Yang kedua dari bar, gitu. Bar ini tadinya mungkin nanti bisa di previous ya sebelumnya ya, Iya. apa gambar dari 22/7 itu bar itu benar-benar kayak wah, ibaratnya gue mendingan ke warkop deh bro, gitu. Gue mendingan ke warkop bro, kacau. Gue bangun coffee shop tapi kondisi bar itu benar-benar kayak warkop gitu. Oke. Sampai akhirnya ya udahlah, gue juga harus memperbaiki dari segi bar. Ya alhamdulillah bar sekarang sudah jauh lebih bagus Oke. gitu. Dan yang paling penting adalah dari atap ini bro, pandek ini bro. Tadinya gue cuma ngebangun setengah, Setengah. setengah aja nih dari keseluruhan ini cuma setengah. Nah, karena tadi bro, kepentok budget juga di tukang yang awal gue, gitu kan. Nah, akhirnya gue mau di fullin. Karena kenapa? Ya lu tahu bro, musim hujan kan, Iya. pengaruh banget sama pendapatan. Akhirnya pihak Astara beraniin untuk ambil opsi ya udah oke, kita setuju dengan budget 60 juta dibangun spandek kanopi Hmm. seperti itu. Oke, gue setuju karena ya kok musim hujan dua-dua ini sangat berpengaruh Oke. banget gitu kan. Berarti berarti pada saat pembangunan nih, Mm, pihak Astara tuh nggak berarti cuma iya-iya aja nih ya, berarti betul, dia menyarankan juga betul, pada saat itu. Jadi, oh baiknya dilakukan pembangunan tribun misalnya, betul, dilakukan penambahan kanopi misalnya. betul. Jadi Astara tuh se-open itu Hmm, pada saat Helmi melakukan perencanaan dan pembangunan di situ. iya, jadi dengan budget yang ada ya kalau sama tukang gue yang sebelumnya ya udah nih pakai bahan ini aja, Oke. pakai material ini aja. Tapi gue nggak tahu dari segi kualitasnya gimana. Hmm, Nah, kalau misalnya gue pakai Astara ini, oke dia nyaranin kalau pakai yang bahan ini dengan budget segini, oke, nih masih masuk, masih bisa. Oh ya udah, oke jadi gitu. lumayan ini juga ya, maksudnya untuk Helmi kayaknya kelihatan lumayan membantu ya, karena Hmm, yang pertama belum tentu nih pada saat pembangunan Helmi itu ada di tempat, bener ya? betul, betul. Jadi konsultannya ini dia punya orang lapangan yang memang orang lapangan ini bertanggung jawab atas pembangunan coffee shop 22/7 ini. Betul Oke. banget. Ya, Kalau pada saat pembangunan kemarin ya, ah, itu berjalan berapa lama? oke. Pembangunan kemarin ya bro ya, Hmm. itu kurang lebih itu 1 bulan, 1 bulan? satu bulan 1 bulan udah selesai selesai. Oke, oke, oke. Udah selesai. Jadi 1 bulan karena gue juga ngincer waktu itu kan
tahun baru, Bro. Tahun baru ya? Iya, Pas banget tahun baru ya? pas banget opening itu ya mepet mau tahun baru. Jadi gimana caranya pembangunan ini harus kelar sebelum tahun baru gitu. Karena gue ngincar tahun baru ini udah buka. Oke, Ya sejauh ini gue worth it sih. Gue puas worth it. dengan hasil yang ada Hmm. sekarang ini. Karena gue belajar dari tukangnya sebelumnya ya sangat kecewa banget sih gitu. Jujur banget, Bro. Ya gue sih buat anak-anak milenial sekarang nih ya gitu Iya. ya. Dengan lu punya uang yang udah tahu budget lu untuk ngebangun suatu tempat apapun gitu, lu jangan takut untuk mencari tahu lebih dulu konsultan Oke. renovasi, itu sih. Karena itulah yang ngebantu banget. Gua di tukang sebelumnya, gua udah deal-deal-an Bro 80 juta, sampai akhirnya tahu nggak lu Bro, tukangnya akhirnya ngomong lagi ke gue, kurang biaya. Jadi yang harusnya kelar misalnya 1,5 bulan, dia harus ada extend lagi sekitar 2 minggu, Oh, jadi gitu. lebih ya waktunya ya? Dan itu Aton udah tanggung jawab dia dong, Oke, bener bener bener. ya kan. Tapi dia ngomong lagi ke gua buat nambah biaya tukang selama 2 minggu itu. Wah, gua kecewa banget sih. Ya, gua udah gimana, gua udah nyemplung, udah dalam Bro Udah. kalau biar nyemplung gua. Iya iya. Gua mau lanjut, ya udah lu harus ngeluarin duit, Iya. kalau gua nggak lanjut ya nanggung, gitu omongan gua ya. Ya itulah, di situlah menurut gua minusnya. Minusnya tuh seperti itu. Di Oke. ya kita perorangan lah ya, bisa dibilang perorangan ke tukang Hmm. yang nggak kita kenal. Ya dan juga kita pasti gampang dibodoh-bodohin. Ya karena sebenarnya gini, kalau ada poin yang, sempet, saya highlight juga ya, Hmm, di situ ada ngomong tentang biaya. Karena betul. apa? Mungkin pada saat kemarin Helmi melakukan pembangunan, Hmm, itu nggak dikasih yang namanya RAB, nggak ada pembuatan RAB pada saat awal membangun, bener nggak? betul, Ya kan? Sedangkan di Astara ada. betul, Jadi itu udah mungkin, udah include ya pada saat betul. kemarin tuh desain, RAB, Iya, ada betul, betul. pengawasnya juga udah include semua ya? Betul, betul. Jadi 60 juta tuh udah include semua? Betul, 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 betul. Jadi ya gue 80 juta ini oke perkiraan gua aja. Gua beli herbal, Oke. "Mang, beli herbal butuh berapa, buat selama 1 minggu?" Ya. Gitu kan. Oke, gue beli jalan sendiri, ya kan. Terus beli apa lagi? Semen. Nih semen butuh 5 sak, gitu. Oke, beli. Dan ternyata masih kurang juga, Bro. Masih kurang juga gitu. Ya dengan pencatatan kalau yang sekarang kan ada RAB-nya gitu ya. Iya, Nah, dengan perkiraan kita itu meleset jauh banget, Bro. jauh banget ya? Jauh banget karena ya tadi kita awam lah. Oke, benar Gitu benar ya, benar. kita awam, kita tahu kita punya budget segini, ya perkiraan kasar aja gini, tapi ternyata pas di lapangan pembangunan banyak banget yang kurang gitu. Iya Ya iya. ya gue juga, satu gue udah ngeluarin duit, 2 gue juga harus masih ke lapangan untuk belanja bahan bangunan gitu kan ya. Ketiga, yang gue kecewa lagi, hasilnya nggak memuaskan. Oke Itulah yang gue kecewa berat sih. oke. Nah, sekarang ini kan, udah, oke nih ya hasil Mhm, renovasi 22/7 karena kalau misalnya saya lihat nih konsepnya kayaknya lebih bagus malam karena kan ada betul, betul. lampu-lampunya juga kan. Iya betul. Nih, pada saat desain renovasi ini, Mhm, kan udah, jadi. mhm, Itu, menurut Helmi, ada pengaruhnya nggak sih ke customer atau ke heeh, klien nih pada betul, saat dia itu, masuk ya ke mana, ke 22/7 ini, betul. atau dia ngopi di sini, nongkrong di sini gitu? Ada Oke. nggak sih? Jadi yang gua perhatiin ya, Bro, ya, itu semenjak renovasi ini, itu orang-orang banyak yang, "Wah," gitu, "oh ini dua-dua nih," gitu. Kayak pangling banget gitu kan. Beda dari yang dulu gitu ya? Beda banget yang dari dulu. Jadi orang-orang yang dulu membayangkan dua-dua itu, lu dateng dengan kondisi hujan, Ya. orang pasti mindset-nya, "Gua nggak mau ke 22/7," Oke, nggak gitu. mau ke 22/7 ya? "Gua nggak mau ke 22/7," dan juga 2 dari segi varian makanan, ya kan gitu. Ya, lu tau lah standar-standar coffee shop yang, mungkin udah berjalan paling makanan-makanan ringan ya, Bro, Oke. frozen-frozen food ya. Tapi sekarang ini gue bisa mengembangkan dari segi tenan, yang ada makanan berat, ya kan, makanan, ringan gitu dan lain-lainnya. Jadi bervarian gitu, Bro. Oke Jadi orang ke sini tuh bisa jauh lebih nyaman oke dengan fasilitas yang ada, oke. ya kan. Terus juga banyak varian makanan
dan cemilan. Yang gue Oke. nggak harus pusing-pusing mikirin dari segi anak-anak dan dari segi makanan yang akan gue siapkan Oke, gitu. berarti berarti, pastinya nih kayaknya Mhm, kalau misalnya, saya lihat nih ya, mhm, pada biasanya anak-anak milenial dan muda sekarang kan kalau ke tempat kopi kan pasti foto-foto atau betul enggak, betul snapgram, betul video kayak 5 detik lah atau foto gitu, itu, betul pasti ada yang nge-tag kan nanti di betul. 2/7. Itu intensitasnya makin banyak atau Mhm. sama aja? Kalau sejauh ini itu meningkat, Bro, Meningkat? meningkat. Meningkat ya? Karena, semenjak renovasi ini kan, satu jadi rapih ya, Bro, ya, Iya terus iya. juga jadi jauh lebih estetik gitu. Nah, jadi orang-orang ketika datang ke sini, itu pasti ada yang snapgram, Pasti ya? pasti Pasti ada ada ya? snapgram, ada yang nge-tag dua-dua Oke. gitu. Nah, disitulah akhirnya orang-orang tertarik melihat konsep desain dua-dua yang baru. Oke. Temen ke temen, ya kayak gitulah apa namanya, dari temen ke temen dulu, gitu. Yang awalnya datang belum tahu Heeh? snapgram, akhirnya berkembang lah. Oke, berarti, ini ya, buat kalian ya, khususnya ya, di sini ada nih beberapa poin ya yang, saya lihat nih ya dari Helmi sebagai owner 22/7. Yang pertama, pada saat, awal pembangunan 2020, Helmi ini tuh dia nggak tahu apa-apa tentang kontraktor, dia nggak tahu tentang bahan bangunan ya, Iya, dan dia nggak tahu hubungin siapa gitu loh. betul betul. Dan itu menghabiskan budget sekitar 80 juta. Mhm, Dan itu belum tentu hasilnya memuaskan, karena apa ya, kita tahu sendiri ya, pakai tukang itu kan kita nggak ada desainnya, belum lagi nanti kalau mau desain arsiteknya ya, entah itu interior atau segala macam, dia harus nyari orang lagi nih. Dia tadi betul. pakai temennya sendiri, Temen gua gitu sendiri. kan. Jadi kayak, ya atas keterbatasan pengetahuan juga ya di sosial Betul, media atau enggak tentang pembangunan itu dapat poinnya gitu loh. Terus mhm, yang kedua, renovasi yang dilakukan itu, lebih, mungkin lebih bagus dan lebih menarik ya dalam kondisi tempat dan lebih murah dari 80 juta. betul. Totalnya 60 juta. Dan itu udah include sama konsultan, pengawas, desain, RAB. Iya, Itu betul. udah lumayan, banyak ya dapatnya Betul ya betul untuk itu ya. betul. Jadi, menurut saya di sini, untuk pesan ya, untuk pesan-pesannya buat yang baru pengen mulai usaha nih, semoga Mas Helmi Heeh, juga usahanya nih makin meningkat ya dengan amin amin adanya desain yang lebih bagus ya. amin Coba amin. nih buat Mas Helmi, Iya, eee, pesan ke penonton kita ah, untuk, pembangunan atau untuk usaha atau apapun mhm. ya yang berbau tentang pembangunan, ada pesan-pesan nggak sih? Ya jadi, buat lu pada nih yang, kaum milenial gitu maupun old yang mau baru memulai usaha tapi bingung, mulai pembangunan dari mana gitu, dengan konsep yang seperti apa, gue saranin lu harus cari konsultan yang bener-bener terpercaya, yang pasti itu, gitu. Dan gue sejauh ini, gue make Astar Studio yang hasilnya itu nggak mengecewakan buat gue, gitu. Nah, Eee, yang paling penting adalah poinnya, lu bisa dapet yang tadi si Mas Widya sebutin, kayak gitu. Jadi, lu nggak usah takut mindset lu kalau lu pakai konsultan itu biayanya atau budgetnya bakal lebih besar daripada lu ngeluarin, menggunakan tukang lu sendiri gitu, dengan lu belanja material sendiri, itu lu jangan khawatir. Bener, ini gua ngerasain banget, dengan gua pakai konsultan dan gua nggak ngerjain apa-apa, nggak mikirin apa-apa, dengan konsep desain dan RAB, serta orang pengawas di lapangan yang udah ada include semua tuh sama, jasa Astara Studio ini. Jadi gua nggak perlu pusing dan biayanya pun itu hampir sama gitu. Hasilnya memuaskan pastinya. Kayak gitu sih Oke, saran gua. satu kata buat Astara Studio. Satu kata buat Astara Studio, terus menginovasi pembangunan yang murah tapi berkualitas. Kualitas, kita highlight di situ kualitas. Oke, jadi gitu aja ya Oke untuk, apa namanya, pertanyaan-pertanyaannya. Thank you banget nih buat Mas oke, Helmy udah ngeluangin waktunya. siap siap. Semoga usaha di 22/7 ini makin meningkat juga ya dengan Amin ada amin. desain. Nanti kalau emang, Mas Helmy butuh lagi Ya, untuk Astara Studio, siap tinggal kontak aja, kan udah tahu kan siap kontaknya kayak siap. gimana kan. Nah, ini pesan nih buat penonton ya, khususnya untuk anak muda, milenial yang pengen mulai usaha tapi bingung bangunnya di mana, bisa kontak Ya. di pihak Astara Studio di DM TikTok atau di YouTube atau di Instagram, DM aja langsung. Jangan lupa like, share dan subscribe di Astara Studio. Astara Studio dibangun untuk tumbuh.